yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Dewan Harian Cabang 45 Provinsi Jawa Timur, yang terhormat perwakilan MGMP Sejarah Jawa Timur yang berbahagia dan yang kami banggakan peserta lomba Insan Literasi Pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya tiada kata yang patut terucap selain hamdalah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat berupa sehat jiwa raga. Nikmat hidup di negeri yang diberkahi dengan kekayaan alam dan keragaman budaya. Selawat semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa Islam, Nabi yang telah membawa manusia dari masa yang hitam kelam menuju ke masa yang aman, damai, dan tentram. Hadirin yang berbahagia serta Dewan Juri yang terhormat, dewasa ini seharusnya kita dapat lepas dari jeratan kisah kehidupan manusia yang maya. Mari bergerak nyata dari kungkungan sejarah kelam bangsa. Zaman semakin hebat, Tempat yang jauh bisa menjadi dekat dan dilipat. waktu yang panjang bisa bersingkat. Sejarah lampau sebagai bangsa hebat ataupun kisah laknat, mari kita sikapi dengan literat. Perkenalkan, saya Dwiki. Saya Tias. Dan saya Nada Akan menyampaikan pidato trio dan lagu perjuangan dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila 2023 tingkat SMA SMK sederajat dengan judul Generasi Milenial Berpegang Teguh dalam Nilai Pancasila. Hadirin yang berbahagia serta Dewan Juri yang terhormat, ribuan tahun negeri ini telah terbentuk dari beragam warna dan bisa. Ratusan jenis suku bangsa mendiami negeri Gemaripa untuk bersilang budaya dan bersaling kesatuan. Membentuk jiwa dan karakter kebudayaan yang begitu bernilai dan beragam, menjadikan akar yang tangguh bahwa negeri ini terbentuk dari perbedaan yang menyatu. Dari persatuan itu lahir kebijaksanaan yang bermuara pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab luhur dan berkeadilan. Saudaraku dan Dewan Juri yang terhormat, sejarah prehistorik bangsa ini telah tumbuh dengan mengagumi entitas ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan beragam cara dan terminologi yang berbeda dari tiap wilayahnya, menjadikan negeri ini menjadi satu-satunya negara yang merumuskan nilai ketuhanan sebagai dasar negaranya, menjadi bukti akan urgensi ketuhanan dalam segala perjalanan bangsa. Saudaraku sekalian, serta Dewan Juri yang terhormat, 78 tahun sudah sejak ketiga voldifador saling merumuskan dasar negara, mencari formulasi tentang akar dan landasan paling dasar bagi karakter bangsa, menjadi sebuah alarm akan pentingnya Pancasila untuk dijadikan pedoman membersamai kemerdekaan negeri ini. Betapa hatiku takkan pilu. 78 tahun juga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara berhasil dipertahankan dari berbagai ancaman, mulai dari dulu Islam yang mengerang-erang berbagai daerah, kehadiran musuh yang mencoba meletakkan ideologi komunisme sebagai dasar negara dan membentuk Republik Soviet Indonesia, hingga peristiwa memilukan dalam tragedi saling bunuh anak bangsa pada rangkaian G30 SPKI. Sejarah peristiwa itulah yang menodai dan mengucapkan darah siap bangsa Indonesia pada burung garuda Pancasila. Para kiai, pastor, pendeta yang jadi benteng nilai ketuhanan diseret, disiksa, dan dibunuh, lalu dikubur di hadapan para santrinya. Sanggupkah mata kalian melihat ke dalam sumur-sumur yang banyak berdarah darah akibat dari ulah kejam PKI tersebut? Semua kejaman itu dilakukan demi ambisi dan pemaksaan ideologi komunis ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun, yang namanya jiwa bangsa tidak mungkin akan mudah digeser dan digantikan. Jiwa itu terpatri secara alami dan abadi pada setiap anak yang lahir dan besar di negeri ini. Tanah air Jaya Sakti. Saudaraku dan Dewan Juri yang terhormat, akhir-akhir ini kita sedang dibina, digembleng, dan diajak memuri-muri nilai-nilai dari karakter Pancasila. Kita semua menyadari bahwa ancaman Pancasila tidak lagi sesederhana pertarungan ideologi dalam ranah fisik, tetapi globalisasi telah membawanya lebih merambah ke dalam keseharian dan konten-konten dalam sosial media, melahirkan anak bangsa yang kerdil wawasan kebangsaan, nirempati, saling unjuk superiority, lemah dalam pemikiran kritis, hingga tidak lagi mengindahkan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi landasan paling dasar. misinformasi dan pembiasaan karakter pengecut dengan memposting serta mengomentari sosial media tanpa berpikir membuat anak bangsa sangat mudah digerogoti dan dimasuki informasi yang beragam serta berlawanan yang
paling mengerikan, mengubah narasi-narasi ideologi komunisme menjadi baik sehingga menimbulkan empati dan simpati. Maka izinkan saya memetik ucapan fenomenal Bung Tomo dalam 10 Novembernya. Selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang bisa membuat sari kain putih menjadi merah dan putih, selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga, termasuk kepada seluruh bentuk upaya komunisme di negeri ini. Kami dan milenial akan bersiap bangkit untuk melawannya. Saudaraku dan Dewan Juri yang terhormat, pelajar Pancasila bukanlah sekedar mereka yang meneriakan "Saya Pancasila". Pelajar Pancasila bukanlah sekedar mereka yang hafal butir-butir Pancasila. Namun, pelajar Pancasila adalah mereka yang selalu berpikir kritis akan lingkungan sekitarnya, peka terhadap masalah lingkungan untuk bergotong royong membangun kebaikan bersama, menjadi samudera yang menampung segala kebinekaan, mandiri dan berdikari untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang didasarkan kepada pendalaman dan pembiasaan nilai ketuhanan yang kuat. Maka saya yakin jikalau seluruh nilai-nilai baik itu diterapkan, segala bentuk upaya komunisme maupun ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila tidak akan bisa diterima oleh generasi milenial. Karena Pancasila adalah diri kita, jiwa kita, dan dasar nilai kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.